Baik, saya Bella Talia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kelainan kongenital. Seperti yang sudah kita ketahui, kelainan kongenital adalah kelainan yang disebabkan oleh bawaan sejak lahir atau biasa kita sebut dengan cacat sejak lahir, di mana kelainan ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama oleh faktor genetik dan yang kedua oleh faktor non-genetik. Nah, cacat lahir ini bisa dialami oleh seluruh bagian tubuh atau hanya beberapa saja, seperti organ jantung, otak, tangan, kaki, hingga mata. Ada beberapa faktor etiologi yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital, antara lain. Yang pertama, ada kelainan genetik dan kromosom. Karena kelainan genetik pada ayah atau ibu berkemungkinan besar akan berpengaruh atas terjadinya kelainan kongenital pada anaknya. Yang kedua, ada faktor mekanik, di mana tekanan pada janin selama kehidupan intrauterinya dapat menyebabkan kelainan bentuk organ tubuh hingga menimbulkan deformitas organ tersebut. Faktor predisposisi dalam pertumbuhan organ itu sendiri akan mempermudah terjadinya deformitas suatu organ. Yang ketiga, ada infeksi. Infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital adalah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yaitu dalam trimester pertama kehamilan. Adanya infeksi tertentu dalam periode organogenesis ini dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan suatu organ tubuh. Selain dapat menyebabkan terjadinya kelainan kongenital, juga dapat menyebabkan terjadinya abortus. Yang keempat, ada faktor obat. Dalam beberapa jenis obat dari jamu tertentu yang diminum oleh wanita hamil pada trimester pertama kehamilan diduga sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Salah satu obat yang telah diketahui dapat menimbulkan kelainan kongenital adalah thalidomide, yang dapat mengakibatkan terjadinya fokomelia atau mikromelia. Yang kelima, ada faktor hormonal, di mana faktor hormonal diduga mempunyai hubungan pula dengan kejadian kelainan kongenital. Bayi yang dilahirkan oleh ibu hipotiroidisme atau penderita diabetes mellitus, kemungkinan untuk mengalami gangguan pertumbuhan itu lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang normal. Keenam, ada faktor radiasi. Radiasi pada permulaan kehamilan itu mungkin sekali akan dapat menimbulkan kelainan kongenital pada janin. Karena adanya riwayat radiasi tersebut dan hal itu cukup besar pada orang tua, dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan mutasi pada gene yang mungkin sekali dapat menyebabkan kelainan kongenital pada bayi yang dilahirkan. Yang ketujuh, ada faktor gizi. Pada penyelidikan menunjukkan bahwa frekuensi kelainan kongenital pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu kekurangan makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bayi-bayi yang lahir dari ibu yang baik gizinya. Patogenesis. Patogenesis meliputi 1. Malformasi. Malformasi adalah suatu proses kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embriogenesis. 2. Deformasi. Deformasi terbentuk akibat adanya tekanan mekanik yang abnormal sehingga mengubah bentuk, ukuran atau posisi bagian dari tubuh yang semula berkembang normal. Disrupsi. Defek struktur juga disebabkan oleh disrupsi pada jaringan yang semula berkembang normal. Berbeda dengan deformasi yang hanya disebabkan oleh tekanan mekanik. Disrupsi dapat disebabkan oleh iskemia, pendarahan atau perlekatan. Kelainan akibat disrupsi biasanya mengenai beberapa jaringan yang berbeda. Bentuk ditekankan bahwa baik deformasi maupun disrupsi biasanya mengenai struktur yang semula berkembang normal dan tidak menyebabkan kelainan intrinsik pada jaringan yang terkena. Displasia, patogenesis lain yang penting dalam terjadinya kelainan kongenital adalah displasia. Istilah displasia dimaksudkan dengan kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Sebagian kecil dari kelainan ini terdapat penyimpangan biokimia di dalam sel, biasanya mengenai kelainan produk enzim atau sintesis protein. Sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen karena jaringan itu sendiri abnormal secara intrinsik. Efek klinisnya menetap atau semakin buruk. Ini berbeda dengan ketiga patogenesis terdahulu, yaitu malformasi, deformasi, dan disrupsi.
menyebabkan efek dalam kurun waktu yang jelas. Meskipun kelainan yang ditimbulkannya mungkin berlangsung lama, tetapi penyebabnya relatif berlangsung singkat. Displasia dapat terus-menerus menimbulkan perubahan kelainan seumur hidup. Teman-teman semuanya, kalian sudah pada tahu belum macam-macam kelainan kongenital atau cacat bawaan pada neonatus? Nah, adapun macam-macam kelainannya seperti encephalocele, hydrocephalus, lebioskisis, dan lebiopalatuskisis, atresia esophagus, atresia ani dan recti, Hirschsprung, spina bifida, omphalokel, dan hernia diafragma. Selanjutnya, atresia cornea, obstruksi usus, atresia duodeni, hispopadia, phimosis, epispadia, kelainan jantung kongenital, kelainan metabolik, dan edoring. Upaya pencegahan apa sih yang dapat dilakukan? Tidak semua kelainan bawaan dapat dicegah. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan sejak masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi, antenatal, dan pasca persalinan. Secara umum, pencegahan tersebut meliputi yang pertama, peningkatan gizi wanita sepanjang usia reproduksi dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral. Yang kedua, pencegahan atau pembatasan konsumsi substansi berbahaya, khususnya alkohol, rokok, dan zat adiktif lainnya. Yang ketiga, yaitu pengelolaan diabetes mellitus melalui konseling, pengendalian berat badan, diet, dan pemberian insulin bila diperlukan. Yang keempat, pencegahan paparan bagi ibu hamil terhadap zat-zat berbahaya. Yang kelima, peningkatan cakupan vaksinasi, terutama untuk virus rubella, yaitu untuk anak-anak dan perempuan dewasa. Yang keenam, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil, petugas kesehatan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan kelainan bawaan. Petugas kesehatan perlu menjelaskan setiap pilihan tindakan dengan rinci agar bila pasangan mempunyai faktor keturunan atau resiko kelainan bawaan dapat memahami masalah yang akan dihadapi dan mempersiapkan diri untuk menjalani pilihan dengan sebaik mungkin. Upaya pencegahan ini melibatkan berbagai sektor terkait di luar kesehatan, misalnya perindustrian, pertanian, sosial, komunikasi dan informasi, agama, pendidikan, dan budaya. Keterlibatan institusi internasional dan perserikatan bangsa-bangsa, lembaga donor, dan pihak swasta sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kelainan bawaan. Upaya pengobatan. Dalam melakukan upaya pengobatan kongenital dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berikut ini akan saya sampaikan upaya pengobatan kongenital. Dalam melakukan tata laksana kelainan bawaan tersebut, diperlukan kerjasama yang mantap antar disiplin ilmu terkait. Banyak jenis kelainan bawaan secara struktur organ dapat diperbaiki dengan cara operasi atau bedah pediatrik. Untuk kelainan bawaan secara fungsi organ seperti talasemia, kelainan sel sabit, dan hipotoroid sudah bisa dilakukan pengobatan sejak dini. Namun, di negara berkembang, kedua jenis terapi tersebut tidak mudah dilakukan karena berbagai kendala. Demikian juga halnya dengan perawatan kelainan bawaan di berbagai tingkat pelayanan. Peran orang tua dan keluarga dalam perawatan bayi dengan kelainan bawaan sangat besar. Perawatan khusus, termasuk upaya rehabilitatif, mungkin diperlukan dalam jangka waktu panjang, mungkin bahkan seumur hidup. Contoh kelainan kongenital yang sering kita temui. Yang pertama ada bibir sumbing, terjadi ketika jaringan yang membentuk bibir janin tidak menyatu secara sempurna. Yang kedua ada cerebral palsy, yaitu suatu kelainan kongenital pada gerakan otot atau postur. Yang ketiga sindrom Down, yaitu kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Yang keempat ada spina bifida, yaitu cacat lahir ketika sumsum tulang belakang bayi gagal berkembang dengan baik. Yang kelima ada cystic fibrosis, yaitu gangguan keturunan yang mengancam jiwa serta perusak paru-paru dan sistem pencernaan. Yang keenam ada kelainan jantung, yaitu kondisi di mana ketika jantung mengalami gangguan. Yang ketujuh ada thalassemia, kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Yang ke-8 ada anemia sel sabit, yaitu sekelompok gangguan yang menyebabkan sel darah merah menjadi cacat dan rusak. Mendeteksi dan mendiagnosis kelainan kongenital. Yang pertama ada screening prakonsepsi. Adalah sebuah cara yang dilakukan
untuk mengetahui risiko medis, perilaku, dan kondisi sosial kesehatan seorang perempuan atau luaran kehamilan melalui cara-cara tertentu. Secara medis, screening prakonsepsi sangat berguna dan memiliki efek positif terhadap kesehatan ibu dan anak. Manfaat dari screening prakonsepsi adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan tidak diinginkan, mencegah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, mencegah kelahiran mati, prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah, mencegah terjadinya kelahiran cacat, mencegah infeksi pada neonatal, mencegah kejadian underweight dan stunting sebagai akibat dari masalah nutrisi ibu, mengurangi resiko diabetes dan penyakit kardiovaskular dalam kehamilan, dan mencegah penularan human immunodeficient virus dari ibu ke janin. Yang kedua ada screening perikonsepsi, merupakan prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama periode kehamilan guna mengetahui apakah janin berisiko memiliki cacat atau kelainan lahir tertentu. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan pada trimester pertama dan kedua, tetapi beberapa jenis tes juga dilakukan di trimester ketiga. Yang terakhir ada screening neonatal atau neonatus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada 48 sampai 120 jam atau 2 sampai 5 hari setelah kelahiran bayi. Screen ini dilakukan untuk memeriksa kemungkinan adanya penyakit yang dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan, bahkan beberapa kelainan yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Newborn screening penting dilakukan agar ketika dalam hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelainan, maka bayi dapat ditangani sejak dini sehingga bayi diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Screening pada bayi baru lahir ada yang rutin, ada pula yang dilakukan dalam keadaan khusus.